Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Pinter Sinau. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menggunakan template catatan stok produk di Google Sheets. Jadi, template ini bisa kita pakai untuk mengelola jumlah barang dagang yang kita punya ya teman-teman ya. Bisa teman-teman perhatikan templatenya. Di sini sudah kita update ya, sehingga template ini mengalami perubahan yang cukup masif. Bagi teman-teman yang sudah pernah membeli template catatan stok produk ini, teman-teman tinggal buka link filenya lagi dan buat salinan filenya lagi ya teman-teman ya. Oke, mungkin langsung aja kita coba. Kita bikin file salinannya dulu. Jangan lupa untuk selalu baca panduan yang kita cantumkan di sheet pertama ya teman-teman ya. Di sini ada langkah-langkah bagaimana cara membuat file salinannya. Jadi caranya kita klik menu file terlebih dahulu. Kemudian kita pilih buat salinan. Namanya bisa teman-teman ganti sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau sudah, klik buat salinan. Filenya akan langsung masuk ke Google Drive milik kita ya teman-teman ya. Sebelum kita coba, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai cara kerja dari template ini. Jadi akan kita awali dengan mengisi daftar produk ya teman-teman ya. Nama produknya apa, kemudian kita beli dengan harga berapa, dan nantinya akan kita jual berapa. Semuanya ditulis di sini, stok tersedianya nanti akan mengikuti teman-teman. Setelah data produknya siap, kita akan mulai input transaksi ya. Di sini ada dua kotak form. Yang kiri biru ini untuk transaksi jual beli, sedangkan yang oranye ini untuk transaksi keuangan. Nah, bedanya kalau jual beli ini khusus pembelian dan penjualan produk ya teman-teman ya. Sedangkan yang transaksi keuangan ini khusus untuk hal-hal yang berhubungan dengan kas. Bisa jadi kas masuk, kas keluar, tambahan modal, pokoknya yang sifatnya non perdagangan ya teman-teman ya, non jual beli. Kemudian ada rekap transaksi. Nah, ini nanti akan menampilkan data transaksi yang kita masukkan teman-teman, baik itu jual beli maupun keuangan. Di sini nanti datanya bisa kita tracking ya, berdasarkan waktu. Jadi dari kapan sampai kapan, ini nanti bisa kita pilih, dan data yang keluar akan disesuaikan dengan rentang waktu yang telah kita tentukan. Lalu untuk rekap stok, ini nanti untuk men-tracking jumlah stoknya ya teman-teman ya. Jadi rentang waktunya kita pilih dulu, nama produknya akan keluar otomatis dari daftar produk yang kita input. Lalu stoknya akan menyesuaikan data-data yang sudah kita input tadi di form input ya. Jadi misalkan dari kapan sampai kapan kita tentukan rentang waktunya, nanti akan keluar stok awalnya berapa, kemudian ada barang masuk atau tidak. Kalau misalkan ada, keluarnya berapa, dan stok akhirnya berapa. Jadi kan stok akhir didapatkan dari stok awal ditambah barang masuk dikurangi barang keluar ya teman-teman ya. Oke, kita langsung isi daftar produknya. Misalkan kita ingin usaha aparel olahraga ya teman-teman ya. Katakanlah nama produknya jersey. Nah, ini tentu saja nanti lengkap ya teman-teman ya. Jersey apa, ukuran apa, kemudian mereknya apa. Terus kita beli produk ini dengan harga berapa? Misalkan 95.000 kita belinya. Nah, sekalian ditentukan teman-teman, mau dijual berapa? Misalnya berapa ya teman-teman ya? Katakanlah 140.000. Ini bukan angka asal-asalan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus hitung, misalkan di produksi itu ada HPP-nya teman-teman. Jadi harga jual itu ada asal-usulnya. Misalkan kalau ini barang dagang ya kita hitung harga belinya berapa. Kemudian selain uang yang kita keluarkan untuk membeli produk ini, kita mengeluarkan dana untuk apa lagi.
Jangan sampai nanti teman-teman pasang harga jual ngasal, yang penting laris, tapi teman-teman nggak dapat apa-apa dari jerih payah teman-teman. Makanya harga jual harus benar-benar teman-teman perhitungkan sembari mengamati harga-harga dari kompetitor teman-teman. Oke, kita tambah satu lagi untuk produknya. Misalkan sepatu. Kita beli harganya 250.000. Terus kita jual katakanlah 325.000. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Kalau misalkan nanti ada produk yang sama tapi dengan harga yang berbeda, teman-teman bisa kasih tanda ya, misalkan sepatu A, sepatu B. Pokoknya teman-teman kasih tanda kalau itu harganya beda, teman-teman. Sekarang kita coba input. Nah, di sini ada dua kotak form ya, teman-teman ya. Kita mulai dari transaksi keuangannya dulu. Bayangkan saja ini usaha baru, belum ada saldo atau kasnya ya, teman-teman ya. Jadi kita butuh yang namanya modal awal. Jadi kita input dulu modalnya. Nah, di sini masih 0 kasnya. Untuk transaksinya ada 4 pilihan. Ini ada kas masuk, kas keluar, modal masuk, modal keluar. Nah, bedanya kas masuk, kas keluar ini akan mempengaruhi perhitungan laba rugi, sedangkan modal masuk dan modal keluar tidak, teman-teman. Bisa dipahami ya di sini ya. Karena pada dasarnya di usaha dagang, laba rugi itu dihitung dari jumlah penjualan dikurangi pembelian dan pengeluaran atau operasional yang lain, teman-teman. Jadi ini kita pilih yang modal masuk. Katakanlah modal awalnya 10 juta. Keterangannya singkat saja, teman-teman. Kalau sudah kita simpan. Nah, untuk penggunaan pertama dibutuhkan persetujuan ya teman-teman ya. Ini kita oke saja. Kita lanjutkan. Dan kita buka project. Ini adalah fitur yang aman karena memang fitur bawaan dari Google Sheet itu sendiri teman-teman. Kita klik lanjutkan. Nah, dia sudah tersimpan kasnya. Ini kalau kita pilih tanggal lagi. Nah, dia kasnya sudah terisi 10 juta. Sekarang kita ke jual beli. Jadi kita sudah punya uang, modal ya. Sekarang kita beli barang dagangnya dulu. Nah, jadi pembelian produk ya. Istilah Jawanya kita kulaan, teman-teman. Misalkan jersey. Harga belinya 95.000 ya tadi ya, langsung keluar di sini. Stoknya belum ada. Misalkan kita nyetok, nggak usah banyak-banyak, 10 dulu misalkan. Kita simpan. Nah, kalau teman-teman mau tahu berapa saldonya, bisa dipilih tanggal di sini ya. Nah, dia sudah berkurang teman-teman, karena kita beli jersey barusan ya. Misalkan lagi kita juga mau kulaan sepatu. Nah, yang ini misalkan kita lebih banyak, 20 nyetoknya. Kita simpan. Oke, berarti kita punya 10 jersey dan 20 sepatu yang siap untuk dijual. Sekarang kita coba input penjualannya, teman-teman. Berarti yang ini ya. Misalkan dari sepatu dulu. Katakanlah di tanggal 2 Februari kita berhasil menjual 4 pasang sepatu. Nah, di sini harganya sudah harga jual ya, teman-teman ya. Dan di sini stoknya sudah keluar. Kalau tadi kan masih kosong ya. Ini kita simpan. Nah, mungkin satu lagi untuk penjualan jersey ya, kita coba.
Misalkan tanggal 3 Februari kita berhasil menjual 5 buah jersey. Kita simpan. Nah, transaksi penjualannya sudah tersimpan, teman-teman. Dan untuk biaya operasional yang lain, kita bisa input juga di transaksi keuangan ya, teman-teman ya. Karena itu juga akan berpengaruh terhadap perhitungan laba rugi. Nah, ini saldonya sudah keluar. Kita punya saldo berapa. Jadi kalau mau ngeluarin uang, kita harus lihat ini dulu, teman-teman. Misalkan kita ambil 500.000. Katakanlah biaya operasional. Kita simpan. Oke, sudah masuk datanya. Sekarang kita lihat rekap transaksinya dulu, teman-teman. Kita buka sheet-nya. Ini data-data yang kita input tadi sudah masuk ya, teman-teman ya. Di sini ada detailnya dari yang jual beli dulu mungkin. Jadi kita tadi saldo awalnya 0 ya, teman-teman ya. Kemudian ada pemasukan 12 juta, itu secara total ya, teman-teman ya. Jadi tadi modal awal 10 juta, kemudian ada penjualan juga. Kemudian kita melakukan pengeluaran untuk beli barang dagangan ya, untuk kulaan. Dan ini saldo akhirnya. Jadi saldo akhir didapat dari saldo awal ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran, teman-teman. Nah, untuk laba ruginya itu kita ambil dari total penjualan. Karena ini usaha dagang ya, jadi pemasukan utamanya dari penjualan produk atau barang dagang. Total penjualan dikurangi total pembelian dikurangi biaya lain-lain. Misalkan tadi ada operasional, mungkin ada sewa, atau mungkin biaya iklan. Pokoknya biaya-biaya yang itu kita keluarkan untuk kepentingan penjualan, teman-teman. Nah, di sini tentu saja masih rugi ya, karena kita tadi belinya berapa dan belum terjual semua ya, teman-teman ya. Ini misalkan kita pilih berdasarkan waktunya. Misalkan dalam 1 hari, di tanggal 1. Dia akan keluar di tanggal 1 Februari saja, teman-teman. Misalkan kita tambah tanggal 1 sampai tanggal 2, dia akan bertambah ya. Atau mungkin tanggal 2 saja. Nah, dia juga akan menampilkan data di tanggal 2 saja. Ini biasanya digunakan untuk bulanan ya, teman-teman ya. Jadi dalam 1 bulan itu ada transaksi apa saja. Bisa kita pilih rentang waktunya di sini. Sekarang kita buka rekap stoknya. Nah, kalau ini harus kita pilih dulu ya. Misalkan di tanggal 1, dalam 1 hari, kita ada barang masuk ya. Kulaan tadi ya, 10 jersey dan 20 sepatu. Yang awalnya kita belum punya. Ditambah barang masuk, keluarlah stok akhir. Nah, sekarang kita coba buka di tanggal 2. Misalkan dalam 1 hari ya. Jadi dua-duanya sama kalau mau men-tracking 1 hari. Stok awalnya kita tadi sudah beli 10 jersey dan 20 sepatu. Kemudian di tanggal 2 ada penjualan 4 sepatu. Jadi stok akhir yang jersey tetap, yang sepatu jadi 16. Begitu juga seterusnya, teman-teman. Misalkan ke tanggal 3. Nah, sekarang gantian. Tanggal 3 yang terjual jersey-nya saja. Sepatunya nggak ada yang terjual. Berarti stok awalnya seperti tadi ya, 10. Kemudian sepatunya sudah berkurang kemarin, 16. Dan untuk stok keluarnya, jersey terjual 5. Berarti tinggal 5. Nah, ini nanti ketika setelah tanggal 3, misalkan belum ada penjualan, dia akan tetap, teman-teman. Stok awal dia seperti ini. Kalau nggak ada barang masuk atau pembelian ataupun penjualan, dia akan sama stok akhirnya dengan stok awal ya, teman-teman ya. Karena memang nggak ada perubahan di sini. Oke, template ini mungkin terlihat cukup bagus ya, teman-teman ya. Tapi ada satu fitur lagi yang ini juga memfasilitasi teman-teman jika ada retur. Nah, retur itu pengembalian barang ya, teman-teman ya.
Misalkan dari barang yang kita beli ada cacat di produknya. Katakanlah kalau jersey ada yang sobek atau mungkin ukurannya tidak sesuai dengan yang kita pesan, itu bisa kita retur teman-teman. Tergantung kebijakan supplier ya. Kalau barangnya sedikit mungkin masih bisa kita cek satu persatu. Tapi kalau barangnya banyak, berlusin-lusin, tentu saja kita tidak bisa melakukan checking satu persatu. Jadi ada opsi untuk retur ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita mau retur gimana? Berarti di sini kita anggap sebagai penjualan produk ya teman-teman ya. Karena ini retur pembelian atas produk yang kita beli. Kita pilih barang yang mau dikembalikan. Misalkan jersey kan sisa 5. Katakanlah yang 2 itu ada cacat sehingga kita kembalikan. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini kan harganya harga jual ya teman-teman ya. Sedangkan kita belinya dengan harga 95.000. Ini bisa teman-teman rubah ya. Jadi harganya ini fleksibel juga. Jadi kita ganti dengan harga belinya. Biar impas ya teman-teman ya. Ini akan langsung menyesuaikan. Bisa langsung kita simpan teman-teman. Nah, ini kalau misalkan kita mau jual lagi, tadi jersey ya. Nah, dia stoknya sudah berkurang dan harganya akan kembali ke harga jualnya, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian video kali ini. Semoga bisa membantu. Apabila teman-teman ingin membeli template ini, linknya sudah kita tambahkan di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa langsung klik saja linknya dan dapatkan template catatan stok produk ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!